Setelah menghilang nyaris 3 pekan, mahasiswi Universitas Gadjah Mada bernama Sheila Amelia Kristanti ditemukan tewas. Jenazah Sheila ditemukan di parit Jalan Raya Sarangan Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur pada Sabtu 12 April dalam kondisi membusuk. Adapun saat ditemukan jenazah Sheila tertutup sepeda motor Matic miliknya. Sebelumnya, Sheila dilaporkan hilang saat hendak mudik ke kampung halamannya di Madiun, Jawa Timur. Seusai diotopsi, jenazah Sheila kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Febrianto Ramadhani. Selamat siang, Febri. Ya, selamat siang para pemirsa Tribun Network, Tribun News dimanapun Anda berada. Baik, Febri, bisa dijelaskan seperti apa update terkini terkait dengan kasus kematian Sheila ini? Baik, baik. Dapat kami sampaikan, jadi korban ini ditemukan di parit Jalan Raya Sarangan Cemoro Sewu, masuk Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Lebih tepatnya di tikungan wisata Lawu Green Forest, turunan jalan dari arah Jawa Tengah menuju ke Madiun, Jawa Timur. Jadi warga setempat mencium bau tak sedap dan setelah dicari keberadaannya ternyata adalah bau itu berasal dari sosok jenazah ya, perempuan yang masuk ke dalam parit dan juga di atasnya juga ada sepeda motor ya yang diduga milik korban, sepeda motor Matic warna hitam. Jadi penemuan itu terjadi pada Sabtu kemarin 12 April sekitar pukul 2 siang. Kemudian dari Polsek Pelausan mendapatkan laporan tersebut langsung mendatangi TKP bersama tim Inafis Polres Magetan untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah untuk keperluan otopsi dibawa ke RSUD Dr. Saidiman Kabupaten Magetan. Otopsi sempat terkendala karena jenazah susah dikenali ya, karena kondisinya sudah mengenaskan dan melakukan bau tak sedap. Sehingga otopsi memakan waktu beberapa jam di instalasi pemulasaran jenazah RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan Sabtu malam keluarga korban ini sempat mendatangi kamar jenazah ya untuk memastikan apakah benar jasad perempuan itu adalah anggota keluarga mereka, dan ternyata benar. Dan identitas korban sendiri adalah Sheila ya, Sheila Amalia Christine ya, dan juga Sheila ini kuliah di UGM, dan Sheila juga semester 5 Fakultas Pertanian, dan juga Sheila ini diketahui hendak ini ya, hendak pulang ke rumahnya di Madiun di Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dan polisi menduga bahwa penyebab kematian ini adalah korban ini karena kecelakaan tunggal. Pasalnya dari olah TKP ditemukan bekas rem di jalan raya aspal yang mengarah ke lokasi TKP penemuan jenazah yang masuk ke parit. Dan untuk paritnya itu kedalaman sekitar 70 cm, lebar 60 cm. Jadi jenazah masuk ke dalam parit dan di atasnya juga ada sepeda motor milik ini ya, milik korban. Diduga milik korban. Dan kemudian ditambah lagi barang-barang korban khususnya helm itu masih melekat.
masih melekat di korban, jaket, kemudian barang-barang lainnya, tas itu juga masih ada di melekat di korban. Ditambah lagi juga keluarga mengenali jenazah korban itu dari dua ciri khusus, yakni behel, 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 kemudian juga gelang ya, gelang yang ada di tangan, tangan korban. Dan kemudian otopsi selesai Minggu dini hari dan langsung dibawa ke rumah duka di Rajosari untuk dimakamkan langsung ya Minggu dini hari. Terus ini tadi juga menurut peneliti ini kalau itu naik kereta dijemput orang tuanya turun di stasiun Madiun. Nah, karena pada saat kejadian Sheila ini naik sepeda motor itu karena sedang ada liburan panjang karena korban ini kan hilang dan kebetulan hilangnya itu malam karena tidak ada kontak. Jadi siang itu sempat ada kontak. Tanggal 25 Maret siang itu ada kontak, sempat sempat terhubung dan diketahui tanggal 25 Maret siang itu korban masih menemui temannya di Klaten ya, Jawa Tengah. Baru setelah malam itu nggak ada dan keluarga korban langsung melaporkan ke Polsek Klaten ya, merasa kehilangan. Dan juga korban ini dikenal sebagai orang yang pendiam dan juga kenapa kok pulang membawa sepeda motor karena selain libur panjang karena tanggal 25 Maret kita ketahui adalah menjelang Idul Fitri, juga ketika libur panjang ini Sheila ini terkadang main sama teman-temannya yang ada di Madiun. Jadi dia memanfaatkan itu untuk dengan libur panjang itu dengan pulang membawa sepeda motor. Dan jenazah pun sudah dimakamkan di di TPU setempat dan informasi keluarganya juga menerima kalau ada korban meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun demikian ketika ditanya apakah menerima musibah atau seperti apa, keluarga korban juga ada rencana untuk melihat ke TKP langsung ya di jalur Sarangan Cemoro Sewu untuk hanya untuk memastikan saja. Baik. Demikian bisa saya laporkan kembali ke studio. Febri, ini cukup jenazah Sheila ditemukan nyaris 3 pekan sejak dilaporkan hilang. Lalu boleh digambarkan seperti apa lokasi penemuan jenazah Sheila? Apakah memang jauh dari permukiman warga, Febri? Ya, jalur Sarangan Cemoro Sewu ini sering dilalui oleh masyarakat, bukan hanya pengguna roda 2, tapi juga roda 4. Kenapa demikian? Dari jalur tersebut ini merupakan penghubung ya, penghubung Jawa Timur, perbatasan antara Jawa Timur dengan perbatasan Jawa Tengah. Jadi untuk Jawa Timur ini yang menghubungkannya Magetan, terus untuk ke Jawa Tengahnya itu ke Karanganyar. Jadi kalau menurut orang-orang rutenya ini rute tercepat alternatif dan juga meringkas waktu. Dan meskipun demikian jalur tersebut juga menanjak ya. Jadi kalau dari arah Madiun, arah Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah lewat rute jalur Sarangan Cemoro Sewu ini jalurnya menanjak. Begitu juga sebaliknya kalau jalur tersebut kalau lewat dari Jawa Tengah ke dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu rutenya menurun tajam gitu ya. Sehingga ya sebanyak pemberitaan terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Demikian. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Febrianto Ramadhani terkait dengan informasi mahasiswi UGM yang tewas di Sarangan. Selamat bertugas kembali.
dapat kami jelaskan bahwa tadi siang sekitar pukul 14 itu ada masyarakat yang menemukan orang meninggal dunia di tempat di Jalan Raya Sarangan, Cemoro Sewu, tepatnya di lingkungan Taman Sari, di atasnya LGF. Itu kemudian dilaporkan ke kami dari Polsek Pelawasan, sehingga kami mendatangi TKP dan juga kami bersama dengan identifikasi Polres dan juga beserta timnya untuk melaksanakan olah TKP dan pertolongan kepada korban. Kemudian selanjutnya, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, kami arahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke pihak Rumah Sakit Saidina Magetan. Kalau kondisi korban seperti apa tadi ditemukan? Dapat kami sampaikan bahwa korban pada saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berada di bawah sepeda motor bertempat di parit yang kedalaman paritnya 77 cm, sedangkan lebarnya 60 cm. Korban di bawahnya sepeda motor sehingga tidak nampak dari luar, dan posisi korban sudah mengalami perubahan kondisi, tidak dapat dikenali secara kasat mata, sehingga harus kami antar ke pihak rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Itu perkiraan meninggal sudah berapa hari? Yang jelas sudah lebih dari 3 hari. 3 hari. Itu korban kecelakaan atau seperti apa? Untuk hal itu yang jelas ditemukan bekas rem dan juga keluar dari jalan aspal itu sudah ada bekas-bekas arah menuju lokasi atau TKP ditemukannya mayat itu, bekas-bekas rusaknya jalan. Berarti itu bukan rem blong atau seperti apa gitu? Kami tidak mendapatkan itu karena ada bekas remnya, artinya sudah ada sempat ngerem, meskipun itu kekuatan remnya seberapa. Kami sampaikan bahwa pada saat kami mengirim jenazah ke rumah sakit, ternyata diketahui karena di monitor ada yang memviralkan ketika itu. Mereka keluarga memonitor, kemudian datang ke sini ke rumah sakit untuk memastikan, dan tadi setelah kami melakukan pemeriksaan oleh kami penyidik bersama dengan kedokteran, didapatkan ciri-ciri khusus yang juga disampaikan kepada pihak mereka yang merasa kehilangan keluarga, dan ada keluarga yang menyaksikan, bahkan orang tua kandung, bapak kandungnya menyaksikan secara langsung bahwa ciri-ciri korban adalah betul anaknya. Terdapat yang ciri khususnya yang sangat lekat adalah memakai behel, giginya memakai behel, dan juga ada gelang di tangannya, itu termasuk baju-bajunya. Mahasiswi UGM itu dan berarti ya? Kalau menurut dari keluarga, mahasiswi saat ini mahasiswi di UGM. Nah, ini kuliah di UGM ini fakultas apa, semester berapa? Adik Sheila ini kuliah di Fakultas Pertanian di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang di semester 4, duduk di semester 4. Ya, almarhumah ini anak berapa dari berapa saudara? Untuk adik Sheila ini anak tunggal ya, jadi anak satu aja dari Pak Lek Prapto. Oke. Sheila ini orangnya gimana kalau setelah di rumah ini? Kalau adik Sheila sendiri sih orangnya pendiam ya, mungkin agak tertutup seperti itu. Jadi mungkin untuk kita keluarga kan mungkin agak ya gimana ya, agak terlalu susah seperti ini. Makanya kita juga mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin ya karena mungkin adik Sheila mungkin tertutup seperti itu. Jadi kita nggak bisa terlalu ini. Gitu. Kalau adik Sheila ini dia pulang itu
naik sepeda motor atau gimana Mas selama liburan kampus ini? Kalau liburan kampus, adik Sheila itu kalau libur pendek biasanya naik kereta. Jadi naik kereta dari Jogja, turun Madiun, nanti dijemput sama ayahandanya. Kemudian kalau dia libur panjang, ya bawa motor. Nah makanya kemarin mudik itu kan kebetulan mungkin libur panjang, dianya pakai sepeda motor gitu. Cuman dari tanggal 25 udah nggak ada kabar, baru kemarin dikabarin udah sudah nggak bernyawa seperti itu. Mas Taufik, bisa disampaikan keluarga menerima laporan almarhumah sendiri kehilangannya sejak kapan, terus dikabarinya jam berapa Mas? Untuk kita laporan ke Polsek Klaten sama Yogyakarta itu mulai tanggal 25 Mas. Jadi 25 malam kita langsung laporan. Karena dari jam 1 siang kita sudah kehilangan kontak, dan terakhir adik Sheila itu infonya di Klaten. Dia ada kelas online kayak gitu. Kemudian untuk info dari kepolisian itu kemarin sore jam 5 ya. Cuman itu hanya untuk memastikan aja. Cuman makanya untuk pastikan hanya plat nomor aja. Soalnya kan kebetulan kita sudah ke untuk share ke sosmed ya, seperti itu. Sheila ini semester 6 kalau nggak salah ya. Dia di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.